warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra bangsa negara. Di pagi hari ini yang cukup cerah ya, semoga mitra dalam keadaan sehat. Walaupun di Banjarnegara sekarang banyak sekali musibah yang terjadi ya, seperti tanah longsor dan sebagainya. Nah, untuk menemani pagi hari ini mitra, Putra akan hadir bersama dengan Dandim ya dari Kabupaten Banjarnegara. Yang mungkin banyak mitra yang masih belum tahu ya namanya siapa, mungkin apalagi kalau pendengar umum ya dari mitra Banjarnegara. Makanya kalau kata pepatah tuh nggak kenal maka nggak sayang. Nah, kita sapa dulu. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Boleh kenalan dan juga sama mitra Banjarnegara nih Pak nih. Boleh. Monggo. Baik Mbak, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Saya akan memperkenalkan diri. Saya Letnan Kolonel Kopsen Teguh Prastianto, Jabatan Dandim 0704 Banjarnegara, dan alhamdulillah sudah setahun lebih saya di Banjarnegara, Mbak. Alhamdulillah. Berarti Utari yang masih nggak tahu ya. Kalau kemarin kan dari Polres sudah diganti ya, berarti kan Bapak udah 1 tahun loh. Berarti Utari sebenarnya tuh nggak tahu nih karena belum kenalan, makanya sekarang kenalan. Contohnya kan kalau baca berita Letkol Teguh Prasetyo, seperti inilah wujudnya gitu Pak. Salam kenal ya Pak ya. Sama-sama. Selamat pagi, tentunya semoga bisa berkesan di Suara Banjarnegara. Oke, ngomongin terkait dengan TNI. Kalau dari mitra Banjarnegara masih, sebenarnya tuh tugas TNI itu apa sih? Apalagi bagi mitra di pedesaan, ngomongin TNI masih menakutkan, ya nggak sih? Kalau tadi sendiri, tadi udah deg-degan parah ya, karena mau bertemu dengan Bapak. Bingung nih sebenarnya mau ngomongin apa nih Pak nih? Kalau tugas TNI sendiri, pokok umumnya itu apa aja nih Pak? Baik Mbak. Jadi TNI dulu namanya ABRI dulu kan, Mas Kecil juga. Oh iya, namanya ABRI dulu Mbak, ya kan Mbak. Kebetulan saya juga asli Banjarnegara juga Mbak. Oke. Jadi saya akan menjelaskan tentang tugas pokok TNI. Tugas pokok TNI diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Jadi TNI itu memiliki tugas pokok untuk yang pertama menegakkan kedaulatan negara. Jadi menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Jadi kita adalah merupakan benteng terakhir dalam menghadapi segala bentuk agresi ataupun invasi. Kemudian yang kedua, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi kita TNI bertugas menjaga keselamatan seluruh rakyat Indonesia, termasuk menjaga ketertiban nasional saat terjadi ancaman besar seperti konflik atau bencana besar. Nah, kebetulan di Banjarnegara ini rawan bencana Mbak. Bencana kan 75% wilayahnya itu rawan bencana tanah longsor ya. Ya, apalagi lihat sekarang kan di Dusun Tambah ya yang tanahnya bergerak itu, kalau Utari sendiri takut sekarang kalau pergi-pergi soalnya kayak gitu, apalagi hujan ya. Dengan intensitas tinggi, makanya bagi mitra harus lebih berhati-hati ya. Dan juga tingkatkan kewaspadaan ya, karena mengingat bencana sekarang karena tidak diprediksi ya Pak ya, makanya datang sangat tiba-tiba. Harus tetap waspada ya. Oke Pak, kalau sekarang kan terkait ada penerimaan Tamtama PKTNI nih. Iya. Pasti banyak banget nih adik-adik kita gitu ya, yang sekarang masih SMA atau baru lulus SMA mau lulus gitu ya, yang dari dulu dari TK punya cita-cita menjadi abrik gitu ya. Kalau dulu kan abrik ya, kalau sekarang TNI, apalagi bagi para ciwi-ciwi ini sekarang, aku pengen punya suami yang abdi negara gitu. Terkait dengan pendaftaran ini dimulai dari kapan nih Pak nih? Baik Mbak, saya sebelum mengacu ke situ mungkin saya jelaskan dulu. Jadi di TNI sendiri ada 3 matra Mbak ya. Pertama matra darat, kemudian matra udara atau TNI AU, kemudian matra udara atau TNI Angkatan Laut. Jadi TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kemudian di masing-masing matra tersendiri itu kita ada tingkatannya juga Mbak, mulai dari Tamtama, Bintara, dan Perwira. Jadi kita yang Perwira sendiri ada perwira tinggi, perwira menengah, perwira pertama. Kemudian untuk yang Bintara mulai dari Sersan 2 sampai dengan membantu Letnan 1. Jadi ternyata banyak ya. Kalau orang-orang awam tahunya kan cuma jadi TNI ya, TNI gitu ya. Padahal ternyata banyak banget jenisnya gitu ya. Kemudian di Tamtama sendiri ada dari prajurit 2 sampai dengan Kopral 1. Nah, jadi
Oke. Nah kebetulan yang untuk sekarang ini ada rekrutmen untuk tamtama Mbak. Jadi kita kebetulan di level tamtama ini memang paling banyak kebutuhannya Mbak. Karena apa? Karena sebagai pelaksana. Jadi di level tamtama ini sebagai ya, yang apa ya istilahnya sebagai pelaksanaan betul. Gitu, Jadi ya. memang kita harus banyak kebutuhannya banyak. Jadi berarti kalau tamtama itu yang banyak dibutuhkan karena pekerjaannya di lapangan mungkin gitu ya Pak ya? Jadi di tingkatan itu kenapa tamtama banyak ya karena sebagai untuk pelaksana tugas di lapangan ya apa tamtama ini. Jadi kita kan di perwira manajerial kemudian bintara membantu perwira dan tamtama ini sebagai ya yang terdepan lah yang garda depan. Terus kalau tadi kan banyak nih, apakah ada jumlahnya yang bisa disebutkan gitu Pak? Tapi mungkin kan yang daftar mau banyak nih. Betul. Apakah ada berapa nih untuk tahun sekarang nih Pak? Jadi untuk sekarang ini yang dibutuhkan di tiap-tiap daerah ada 75 tamtama Mbak. Jadi Di setiap daerah itu ya, 75 tamtama. betul, jadi lumayan besar. Jadi banyak lowongan berarti nih ya Pak ya, makanya harus dimanfaatkan gitu ya. Apalagi di Banjarnegara sendiri mungkin untuk rekrutmen tentara ini kurang begitu ini Mbak. Saya lihat kurang begitu istilahnya ke masyarakat belum mengena. Jadi banyak yang belum tahu. Jadi Karena makanya mereka masih awam mungkin betul, sih ya. betul. Makanya dengan ini mudah-mudahan dengan ada podcast ini saya mengajak selaku Komandan Kodim Banjarnegara mengajak kepada adik-adik di wilayah Banjarnegara, ayo kita daftar menjadi prajurit TNI melalui Tamtama PK gelombang 1 tahun anggaran 2025 ini. Karena ini gratis Mbak pendaftarannya. Iya, jadi tidak ada yang dipungut biaya gitu Ada ya. ya, ada. Apalagi sekarang kan banyak berita yang kemarin Pak ada pendaftaran yang sampai menjual sawahnya, tapi itu karena calo itu banyak sekali sekarang itu. Padahal kan sebenarnya tuh bukan bebas, gratis gitu ya. Tapi kebanyakan kalau dari masyarakat mereka mengetahuinya tuh aduh pasti bayarnya tuh mahal gitu ya. Padahal sebenarnya tuh gratis. Gratis Mbak. Jadi masuk tentara itu mulai dari daftar pendidikan gratis semua Mbak. Ya, semua ya. Karena makanya itu. Jadi kalau yang ada yang bilang bayar habis ini tuh ya itu ada oknum-oknum atau ada ya penipuan-penipuan karena saya sendiri kebetulan daftar itu mulai kebetulan saya dari pertama daftar kan saya dari sini, kemudian saya daftar lulus kuliah terus mas saya yang di Wokerto ya kebetulan di rumahnya di kantornya di dekat Ajen Rem Wokerto. Kasih tahu ada informasi pendaftaran terus saya daftar. Jadi dari saya daftar itu sampai masuk lulus udah nggak ada biaya sama sekali ya. Makanya bagi mitra yang sering ada dipungut biaya sebesar ini jangan percaya. Langsung datang ke Kodim misalnya bertanya secara langsung itu juga bisa kan ya Pak ya. Apalagi dengan cara mitra mendengarkan siaran radio kali ini juga akan memberikan banyak informasi tersebut gitu ya Pak ya. Karena tidak dipungut biaya. Nah itu juga kalau misal mitra ada yang ini langsung jadi nih misal tinggal 300 juta itu sebenarnya tuh nggak ada. Yang ada itu namanya penipuan ya Pak ya. Jadi gini Mbak, yang penting pada saat kita mendaftar itu harus disiapkan secara mental dan fisik ya intinya itu. Ya mental dalam arti harus siap. Memang nanti tugasnya menjadi tentara itu nggak ringan ya. Kemudian secara fisik ya, yang kita tugas tentara kan memang membutuhkan fisik yang prima karena kan itu kaitannya dengan tugas pokok tadi itu. Kemudian ya secara akademik ya itu kan sekarang kan minimal saya akan membacakan Mbak. Untuk persyaratannya itu persyaratan umum yang harus dipenuhi yang pertama warga negara Indonesia, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setia kepada negara Kesatuan Indonesia, kemudian berumur paling rendah 17 tahun Mbak. Paling rendah 17 tahun, 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi usianya 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan tanggal 4 Maret 2025.
Jadi kalau lebih dari 22 tahun udah nggak boleh, nggak boleh ya? gitu. Oke. Karena kita nanti kasihan Mbak kalau udah itu kan. Iya. Ada maksimal dan minimalnya. Kemudian tidak memiliki catatan kriminal, ya itu kan SKCK biasanya Mbak ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani, tidak berkacamata. Kemudian tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah oleh kekuatan hukum tetap. Kemudian persyaratan lain, pria, ya, laki-laki nih Mbak. Oh berarti perempuan nggak ada ini? Kalau Tamtama tidak ada Oh perempuan. oke. Tamtama itu tidak ada perempuan. Mungkin banyak mitra yang ada. Ini Tamtama ada perempuan atau enggak ya? Nggak ada. Jadi kalau yang ada perempuan itu Bintara dan Perwira. Oke. Kalau apa namanya untuk Tamtama kita laki-laki semua Mbak. Oke. Kemudian bukan mantan prajurit TNI atau Polri atau PNS TNI, kemudian berijazah minimal SMA, MA, SMK, baik negeri maupun swasta. Jadi ya bisa negeri, bisa swasta. Kemudian berlaku ijazah paket untuk salah satu ijazah tanpa persyaratan nilai minimal, jadi nilai bebas. Berarti nggak ada ketentuan misal rata-rata nilainya 86 gitu, tidak ada ya Pak ya? Bebas. Penting itu. Kemudian belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan pertama sampai 2 tahun setelah selesai pendidikan pertama. Kemudian memiliki tinggi badan minimal 160 Mbak. Minimal 160. Terus berat badan seimbang. Kemudian bersedia menjalani ikatan dinas pertama minimal 10 tahun. Kemudian bersedia membayar kembali 10 kali lipat biaya yang telah dikeluarkan apabila dengan kemauan sendiri menolak atau mundur diri. Jadi gini Mbak, ini kalau sudah lulus ya dia malah munduran diri ya, itu dikasih apa namanya denda. Ya. Makanya ini aja sebenarnya masuk aja udah luar biasa persaingannya. Makanya udah masuk malah keluar. Nah, makanya tadi saya bilang membutuhkan mental dan fisik, harus benar-benar siap untuk menjadi seorang prajurit TNI. Oke. Kalau ini kan ada persyaratan umum yang tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit nih. Ya. Maksudnya ini apa nih Pak? Mungkin banyak mitra yang belum paham terkait dengan syarat umum tersebut nih Pak. Oke, jadi gini Mbak. Maksudnya adalah tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi maksud gini, jadi yang bersangkutan tidak dalam proses hukum. Oke. Jadi tidak mungkin tidak dalam apa namanya sudah diputus vonis misalnya jadi tersangka kasus apa. Jadi tidak ada permasalahan secara hukum yang tetap. Oke, dan buat mitra masih banyak informasi yang akan dihadirkan oleh Dandim Teguh Prasoto ya Pak ya. Jadi buat mitra jangan pernah mana, makasih informasinya. Tetap saya itu tentunya di Suara Banjar Negara. Oke, selamat pagi dari Banjarnegara, masih dari Jalan Selamat nomor 1 Banjarnegara ya. Dan mungkin juga masih bersama kami selama narasumber kita, Bapak Dandim Teguh Prasetyo. Terima kasih telah hadir begini di Suara Banjarnegara ya. Yang memberikan informasi yang penting banget dan juga bermanfaat banget nih bagi mitra, karena ini adalah hal yang menggembirakan ya, karena dibutuhkan ya Tamtama 75 peserta ya per daerahnya ya Pak ya. Nah ini yang paling penting dipertanyakan terkait dengan pendaftaran ini. Dimulai dari kapan dan hingga kapan nih Pak untuk pendaftarannya? Baik, nah, sebelumnya saya akan bacakan ini ya Mbak ya, persyaratan tambahan. Oke. Nah, persyaratan tambahan ini yang harus dipenuhi. Yang pertama harus ada surat persetujuan dari orang tua wali. Kemudian tidak bertato. Oke, jadi tidak boleh bertato ya Pak ya? Atau bekas tato dan tidak bertindik atau bekas tindik, kecuali yang disebut oleh ketentuan adat. Kalau di Banjar nggak ada. Nggak ada tersebut ya Pak ya? Kemudian memiliki BPJS, kemudian hanya ada juga persyaratan prestasi. Oke. Nah, jadi diperbolehkan bagi calon Tamtama PK TNI AD gelombang 1 tahun anggaran 2025 yang menyertakan sertifikat piagam atau surat keterangan prestasi minimal tingkat nasional dengan kriteria juara 1, 2, dan 3 sebagai nilai tambahan dalam pelaksanaan pemeriksaan atau ujian. Berarti itu bisa menjadi nilai plus ya, Betul. yang punya piagam Iya.
tersebut gitu ya. Tapi tingkatnya tuh nasional ya, bukan tingkat kabupaten ya, buat gitu ya. Tingkat RT ya. Apalagi tingkat RT yang 17-an kemarin gitu ya. Jadi harus tingkat nasional. Oke. Jadi kan ada persyaratan tambahan tidak boleh bertato gitu ya. Jadi yang bertato, aduh, bekas pun itu udah nggak boleh ya Pak ya. Apalagi bertidik, sudah tidak ada harapan kalian. Makanya hiduplah dengan bersih. Jangan bertato, jangan bertindik. Kan itu apa, tidak estetik ya Pak ya sebenarnya ya. Tapi karena mungkin zaman gitu ya, jadi banyak mitra yang mungkin bertato dan juga bertindik. Ya, itu semua pilihan, tapi kalau kita sesuai dengan aturan seperti itu, karena aturan kita di TNI masih normatifnya seperti itu. Oke. Nah kalau tadi kan udah persyaratan umum ya, persyaratan tambahan juga. Nah lalu pendaftarannya itu dimulai dari kapan nih Pak, nih untuk pendaftarannya? Baik, jadi untuk penerimaan Tamtama TK TNI Angkatan Darat gelombang 1 tahun anggaran 2025 ini, untuk di tingkat daerah itu pendaftarannya secara online Mbak, mulai tanggal 23 Desember sampai dengan 29 Januari 2025. Nah ini silakan ya adik-adik di seluruh wilayah Banjarnegara segera daftarkan karena pendaftaran secara online ya. Kemudian yang kedua, untuk validasi atau daftar ulang tanggal 6 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025. Jadi setelah mendaftar bisa langsung di daftar ulang. Oke. Berarti langsung ketahuan keterima atau enggak nih Pak? Belum. Untuk istilahnya divalidasi. Oke. Jadi dicek pengecekan ulang. Kemudian untuk jadwal pemeriksaan atau ujian di tingkat Panda akan disampaikan lebih lanjut oleh panitia daerah. Kemudian sidang pemilihan tingkat Panda atau daerah tanggal 5 Februari 2025. Kemudian untuk pengumuman tingkat Panda tanggal 7 Februari 2025. Itu untuk tingkat daerah. Oke. Kemudian untuk tingkat pusat, calon tiba di tempat pemeriksaan atau ujian di tingkat Subpanpus tanggal 12 Februari 2025. Kemudian untuk pemeriksaan atau ujian tingkat Subpanpus secara administrasi, kesehatan, jasmani, psikologi, dan litpes tanggal 13 sampai dengan 28 Februari 2025. Kemudian untuk pengumuman tingkat Subpanpus tanggal 1 Maret 2025. Kemudian untuk pembukaan pendidikan tanggal 4 Maret. Nah, untuk lokasi untuk di daerah untuk Anda Semarang di Ajendam 4 di Penogoro, dalam Dinas Kemerdekaan Banyumanik, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah ini untuk lebih jelas, nanti adik-adik bisa merapat ke Koramil yang terdekat ya. Silakan di Koramil terdekat, kita sudah siapkan baliho, kemudian anggota-anggota saya yang di sana juga siap untuk membantu ya pada saat yang belum jelas. Mungkin mau mempertanyakan lebih detail lagi. Betul. Kalau tadi kan mendaftarnya secara online, untuk websitenya di mana nih Pak? Nah, kemudian untuk tata cara pendaftaran ya. Jadi calon mendaftar melalui website di https kemudian ya nanti ini untuk lebih jelasnya jadi biar website ini di Koramil masing-masing ya. Ini lebih detail ya, karena kan kita kan hanya suara gitu kan, tidak ada visualnya gitu kan. Secara ini kan kurang ini. Nanti lebih detail, kemudian dia ditanyakan lebih jauh seperti apa sih persyaratannya. Kemudian mengisi isian data formulir online. Jadi nanti kalau udah masuk ada isian data. Kemudian mencetak formulir daftar, belangko dinas, belangko rekening, dan belangko riwayat hidup. Kemudian calon datang ke Ajendam dengan membawa formulir daftar online. Kemudian dari panitia Ajen menerima calon yang datang membawa formulir pendaftaran. Kemudian langsung dilaksanakan ini Mbak, pengukuran tinggi badan, berat badan, kemudian pemeriksaan administrasi, kesehatan, kemudian ujian jasmani. Jadi semuanya langsung dilaksanakan. Nah,
Ya, makanya itu tadi saya bilang kesempatan sekarang segera daftarkan, ya siapkan fisik dan mental itu. Jadi itu yang harus disiapkan. Kemudian ya nanti sebenarnya nih tata cara pendaftaran ini nanti lebih detailnya di Koramil ya. Jadi kalau di sini kan secara secara global saja. Jadi nanti lebih jelas karena ya kembali lagi. Jadi kesiapan kita tuh tidak main-main lah. Kalau istilahnya setengah-setengah ya mendingan jangan. Iya, mending jangan. Nanti takutnya malah sudah masuk kan ya tadi kalau mengundurkan diri baru sudah 10 kali lipat kan, aduh bahaya lagi karena banyak mitra yang pengen nggak keterima tapi malah kalian keterima keluar. Itu sebenarnya tuh sangat menyakiti yang nggak keterima kan Pak ya. Makanya ya yang di Banjarnegara ini silakan adik-adik yang punya minat menjadi tentara ya, silakan ya berbondong-bondong Koramil untuk mencari tahu informasi ya seperti apa pendaftarannya. Jadi manfaatkan kesempatan ini gitu ya. Nanti juga kita di medsos kita sampai juga ada lewat Instagram, ada Facebook, ada TikTok mungkin ya karena sekarang TikTok banyak anak muda kan menyasarkan media sosial. Ya, silakan ya. Ini kesempatan emas sebenarnya Mbak. Kesempatan emas. Jadi ya kita sebagai warga negara salah satunya untuk mengabdi kepada negara dan bangsa melalui jalur Tentara Nasional Indonesia. Karena banyak yang mungkin cita-citanya menjadi tentara juga ya. Betul. Jadi makanya manfaatkan momen ini gitu ya mitra ya, karena dibutuhkannya juga banyak per daerah 75 orang gitu ya. Itu kalau diakulasikan misal nih di Banjarnegara anak laki-lakinya misal ada 3.000, 75% aduh berarti jadi saingannya banyak juga tapi ya. Tapi harus tetap dicoba dulu, kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu apakah kita berjodoh atau tidak. Betul. Gitu ya Pak ya. Jadi gini Mbak, di Banjar ini katanya banyak yang minat, cuma belum tahu berdaftarnya di mana, syaratnya apa. Iya, makanya dengan adanya kegiatan ini, program ini bisa mengajak adik-adik itu, ayo ini udah ada kesempatan nih, silakan daftarkan dan ikuti seleksi ini. Jadi bagi adik-adik juga nih, kalau punya keinginan juga jangan diem, harus cari tahu informasinya. Kalau pengen tok ya nggak bakalan tahu informasi terkait pendaftaran ya Pak ya. Harus ada aksi juga. Iya, harus ada aksi juga. Jadi jangan kita hanya diem. Tapi kalau udah ada kesempatan, udah segera ambil. Iya, segera ambil tindakan. Kapan lagi ya? Kapan lagi kapan. Jadi buat mitra, untuk pendaftarannya itu dimulai 23 Desember, ternyata udah bulan kemarin nih Mbak ya. Dan sekarang udah mulai di detik-detik akhir pendaftaran, ternyata kan sekarang udah tanggal 24 kan ya. Terakhir tanggal 29 Januari, berarti tinggal 5 hari lagi. Ya. Jadi kesempatan 5 Jadi, hari lagi ya. Siapkan untuk daftar online dulu lah. Kalau udah seperti itu, udah daftar online, tinggal dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Oke, buat mitra yang mau mendaftar secara online di websitenya di http://ad.recruitment.tni.mil.id ya, atau di tamtam.ad, serta mengikuti petunjuk dalam halaman pendaftaran online. Di situ pasti di pendaftaran online sudah ada dijelaskan semuanya. Atau mungkin yang kurang jelas bisa langsung datang ke Koramil, karena nanti dari Kodim sendiri akan menjelaskan ya bagi mitra yang masih bingung terkait dengan tata dan juga alur pendaftaran Tamtama PKTI AD gelombang 1 tahun 2025. Betul. Oke, jadi manfaatkan tersebut ya Pak ya. Jadi ini saya ngajak adik-adik semuanya ya jangan takut ya, segera daftarkan. Jadi jangan jadi istilahnya gagah-gagahan, tapi jadi tentara yang beneran ya. Jangan cuma gagah-gagahan, kalau di rumah sih tebar pesona, kecilnya gagah gitu ya. Tapi ternyata buat daftar aja gak berani, kadang memang kebanyakan kayak gitu ya Pak ya. Jadi saya ngajak segera daftarkan ya,
apa ya, Anda pasti bisa lah. Iya bisa. Jadi jangan pesimis, kita harus optimis karena jalan masih panjang. Gagal nggak apa-apa, karena kan mau sukses ada gagalnya terus, ada gagalnya juga ya Pak ya. Betul. Jadi kalau nggak mencoba kapan lagi? Iya kapan lagi, karena kesempatan nggak datang 2 kali ya Pak. Dan itu gratis ya. Gratis, nggak dibawa biaya. Perlu di bawah garis bawahi gratis. Itu adalah hal yang paling disukai oleh orang Banjarnegara, khususnya kalau gratis ya Pak ya. Jadi manfaatkan kesempatan emas ini. Bagi adik-adik yang umurnya sudah 17 tahun 9 bulan gitu ya. Jadi bisa mendaftar sampai maksimal 22 tahun ya. Jadi bagi mitra yang sudah lebih misal 23 sudah nggak bisa mendaftar ya. Dan juga Tamtama itu hanya untuk pria ya, tidak ada perempuan. Jadi hanya untuk kesempatan bagi para lelaki nih yang gagah-gagah ya. Jangan takut untuk mendaftar ya, dan juga untuk melangkah. Siapa tahu besok menjadi penggantinya Pak Teguh, kita kan nggak tahu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Teguh Prasetyo sudah hadir tentunya di Suara Banjarnegara, memberikan informasi yang tentunya nggak cuma bermanfaat bagi mitra, tapi juga Utari tentunya ya. Siapa tahu nanti Utari ke tetangga, siapa yang mau nih daftar Tamtama, nanti Utari ada ada tata cara daftarnya, bisa nanti ya Pak ya. Oke, terima kasih. Dan untuk mitra tentu saja tentunya di Suara Banjarnegara. Bahan informasi budaya dari Bonang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.